Selamat pagi Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Lanjut, Opa, Oma, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dan bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini yang dilakukan setiap bulan 1 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Walaupun kita sekarang ini beribadah secara daring, namun Tuhan memberikan berkat bagi kita untuk memberikan kekuatan bagi kita, dan kita dapat mengikuti mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Dan pada hari ini, firman akan disampaikan oleh Ibu Rina Ginting Sendo Emin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan bagi kita para lansia, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan menggunakan liturgi yang sudah dipersiapkan. Kita akan mulai dengan panggilan beribadah dan kita akan membaca Mazmur 150 secara berbalasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap, kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dipersilahkan duduk dan marilah kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta kasih Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, para lansia ini, Tuhan memberikan kekuatan untuk kami terus berkarya di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada hari ini tanggal 12 tahun 2021 kita akan segera beribadah bersama-sama dengan para lansia secara daring. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan, sertai kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan kami lebih dikuatkan di dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Rina yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Tuhan menolong memberkati agar yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami menjadi kuat bersama-sama dengan KUL di GKI Palsi Gunung ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Dan boleh bersama-sama kami kembali untuk kami dapat beribadah secara bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk menerima sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Kepada umat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Salam, salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita senantiasa, dan salam dari saya yang tapping ini berada di Desa Wisata Wonosoco, Sendang Dewot, Undaan, Kabupaten Kudus. Jarak tidak menjadi soal karena ada teknologi yang mempersatukan kita, dan yang lebih penting adalah jauh di mata, dekat di hati, kita saling mendoakan. Saya sangat berterima kasih, bersyukur diberikan kesempatan untuk memimpin Persekutuan KUL GKI Palsi Gunung pada tanggal 12 Oktober 2021 ini. Dan saya sengaja mencari tempat yang teduh, yang pedesaan, karena saya sekarang tinggal di pedesaan. Lalu kemudian sengaja merekam ini di tempat yang sunyi, sepi.
dan sangat kangen sama senior saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat-sehat dan kita saling mendoakan satu sama lain. Baik, kita akan memasuki ibadah ini dengan tema Aku Bahagia yang diambil dari Filipi 4 ayat 4-9. Sebelum kita memulai, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, Bapa penuh kasih, rahmat dan setia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan mempertemukan kami dalam suasana yang indah di tempat kami masing-masing Bapa melalui rekaman. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di hati kami, di pikiran kami, dan di ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau terus bahagia. Kami terus mau bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti apa yang mau kami bincangkan pada saat ini Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami, kuduskan kami. Berkati hamba yang berkata-kata, berkati semua yang mendengarkan. Biarlah semangat dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan menjadi filosofi hidup kami, menjadi bagian dari kami. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Aku bahagia. Tema kita pada saat ini yang terambil dari Filipi 4 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sekali lagi, salam bahagia buat kita semua. Pertama, saya mau bersyukur kepada Tuhan, kita dipertemukan dalam persekutuan ini walaupun caranya tetap masih daring atau online. Terima kasih yang kedua pada Kul yang memberikan kesempatan. Saya juga kangen banget dengan Bapak Ibu serta senior sekalian. Semoga kita terus menjadi pelaku firman Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Karena kita kan sudah Kul. Saya sendiri sudah Kul, yang mimpin Kul. Semoga kita tetap awet muda dan semangat yang muda. Baik. Oke, aku bahagia. Jelas, semua orang ingin bahagia apapun umurnya, mau dari kecil, remaja, pemuda, kemudian berumah tangga, berkeluarga muda, sampai akhirnya menjadi dewasa. Termasuk kita yang sudah Kul, pasti kita mau bahagia. Nah, seorang psikolog dari Amerika yang bernama Martin Elias Peter Seligman mengulas tentang bahagia. Apa itu bahagia? Ternyata bahagia itu dikatakannya adalah keadaan psikologis positif, emosi yang positif, pikiran dan perasaan yang positif, serta kepuasan hidup yang dijalani seseorang. Itu menyangkut masa lalunya, masa sekarang, atau masa depan. Ada kepuasan, ada kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian dalam hidupnya. Sehingga tercermin dalam kesehariannya, dalam auranya. Saya memang sedikit hitam karena saya tiap hari di matahari ya, tapi saya happy. Dan juga ketika mau tapping ini atau rekaman ini, saya mencari tempat yang membuat saya bahagia. Kreativitas itu adalah kebahagiaan saya. Kreativitas itu adalah menjadi ciri khas saya, dan saya selalu mencari kreativitas supaya saya bahagia dan juga sehat. Nah, itu yang penting. Semoga kita semua berpikiran seperti itu, walaupun tidak semua orang bisa mencari tempat-tempat yang seperti ini. Ini kesini dari tempat tinggal saya, kira-kira 1 jam saya harus menyetir mobil. Tapi
saya bahagia melakukan ini semua. Semoga berhasil ya dan memotivasi para seniorku di GKI Palsi Gunung. Cool, tetap top. Oke. Kepuasan masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Ini menjadi bagian dari hidup kita karena kita nggak akan terlepas dari masa lalu ya. Bagaimana kita sering bercerita tentang yang lalu, apalagi itu soal kebahagiaan. Kalaupun kita bercerita soal sebuah penderitaan atau kekecewaan atau apapun pengalaman yang nggak baik yang dulu, itu maksudnya memotivasi bahwa yang sekarang ini saya sudah bisa melewati itu, bahkan terus mau menuju ke masa depan. Jadi itu kaitannya memang ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kebahagiaan yang sejati itu sebenarnya apa? Di sini dikatakan kebahagiaan sejati itu adalah baik-baik saja ketika sedang tidak ada masalah, tetapi juga baik-baik saja ketika ada masalah. Ini nggak mudah, tapi ini yang mau diingatkan kepada kita. Sebenarnya bisa, kalau kita mau seperti itu. Sebelum ke sini, saya sebenarnya ada masalah yang menjengkelkan dan sampai ada tekanan darah tinggi yang naik ya. Jam 2 pagi saya sudah bangun dan nggak bisa tidur lagi. Lalu tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Lalu saya keluarkan mobil, saya cari tempat dan saya pikir saya mau tapping dalam suasana yang baik. Dan ya udah, saya pikir ya inilah cara saya untuk saya baik-baik saja dalam kondisi apapun. Dan ada tugas seperti ini ya saya lakukan dengan sukacita. Aku bahagia meski aku berada dalam pergumulan. Aku bahagia meskipun aku sendiri. Aku bahagia meskipun ada rasa khawatir. Khawatir untuk masa depan, khawatir untuk keluargaku, khawatir juga untuk situasi sekarang. Karena kita tetap bagaimanapun masih dalam kondisi atau situasi COVID-19. Tapi walaupun ini sudah berjalan, tetap kita harus waspada ya. Ada kekhawatiran itu. Ini saya buka masker karena ini memang alam yang sangat luas dan sepi sekali, nggak ada orang. Karena di sini semua orang ke sawah ya, ke sawah. Yang anak muda semua bekerja di kota. Bahkan yang anak-anak muda lagi lebih banyak jadi TKI ke luar negeri. Sehingga mereka kalau pulang itu membangun desanya. Di sini rumah itu bagus-bagus. Nah itu pengalaman baru di kota ini. Pengalaman yang sekarang dan juga apakah ini menjadi masa depan saya? Who knows? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti pengalaman saya yang lalu adalah pengalaman di kota. Sekarang saya berada di kota kecil yang nggak pernah terpikirkan dari dulu. Tapi saya happy. Happy-nya sampai kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya mau terus bersukacita. Semoga penularan sukacita ini menghinggapi juga para seniorku, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau anak muda itu ada istilahnya. Enjoy aja lagi apapun situasinya. Mau sendiri kek, mau berdua kek, mau rame-rame kek, mau COVID kek, mau ada masalah kek, ada duit, ada enggak. Bisa enggak seperti itu? Bisa, kalau mau. Kalau kita menimbulkan atau menumbuhkan itu di dalam diri kita. Smile. Ya mulai dari senyum dulu. God loves you. Senyum. Coba semua boleh senyum. Karena setiap kali kalau setengah jam sekali kita senyum. Gak usah setengah jam deh. 1 jam sekali. Itu gurat-gurat ini ya, kerut-kerutnya itu konon katanya bisa menghilang. Nah itu perlu kita buktikan. Happy aja, yang penting enjoy aja lagi. Senyum aja terus. Senyum dimanapun berada dan ketemu orang. Walaupun kita sendiri, udah selfie itu gak apa-apa. Senyum-senyum aja. Pasti semua mendatangkan aura yang happy, bahagia. Perlu dibuktikan itu. Silakan. Oke. Kita tadi sudah membaca dari Filipi 4 ayat 4-9. Ini memang perkataan Paulus untuk ajakan bahagia. Nah, Paulus mengatakan seperti ini, dia ada di penjara. Kalau dia nggak ada di penjara, dia berada di tempat yang happy-happy aja, atau di tempat keramaian, atau mungkin di kantornya, atau di ruang yang indah, dia mengatakan bahagia. Ya iya dia berbahagia, apalagi kalau makanannya berlimpah ruah, pakaiannya bagus-bagus, lalu kemudian dia ditemani oleh banyak orang dan ada anak buah dan lain sebagainya. Oke, dia mengatakan bahagia karena dia lagi bahagia. Tapi dia mengatakan ini ketika dia berada di penjara. Nah, ini yang mau diingatkan Rasul Paulus kepada kita melalui bacaan kita. Pertama itu, kita sering suka lupa tersenyum. Berat senyum itu, apalagi kalau ada masalah ya. Tapi coba deh, itu tadi ya. Mau ada masalah, mau enggak, saya mau tetap bahagia. Saya mau tetap tersenyum. Jadi
Satu, kata Paulus, jangan lupa tersenyum, latihan senyum terus ya. Konon katanya orang tidak akan pernah kena stroke kalau dia berulang-ulang tersenyum dan menarik bibirnya. Coba, kan kalau ini kita kalau diginiin tuh kan kelihatan banget memble ya. Tapi coba kalau ditarik begini, kita awet muda. Dan kalau diginiin, mengkerutnya makin gak ada dan kita kelihatan sekali bahagia. Nah, ini mengingatkan kita juga Amsal 17 ayat 22. Lupa kita selalu dengan ayat ini, bahwa hati yang gembira adalah obat bagi jiwa yang sehat. Nah, itu bagi jiwa. Jadi dari dalam, betul kita boleh ya operasi plastik untuk muda, lalu kemudian pakai bedak setebal-tebalnya. Maaf, saya nggak pakai alas bedak. Jadi ya udah apa adanya, saya happy aja. Yang penting hati yang gembira, saya sukacita, dan itu adalah obat dari dalam sehingga saya bisa membawakan firman ini. Dan lihat sekali lagi bahwa Paulus mengatakan atau memotivasi, menginspirasi kita dari penjara. Dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakannya bersukacitalah. Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang enak-enak, yang mantap-mantap. Sehingga kita bukan melupa, ya bisa aja sejenak kita lupakan untuk kita happy. Walaupun nanti kita kembali ke persoalan, tapi setiap kali ada persoalan kita kembali sukacita, maka sukacita itu akan datang kepada kita. Apa kuncinya, intinya dari Rasul Paulus? Pertama yang ingin disampaikan Rasul Paulus itu adalah hiduplah di dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan itu segala perkara dapat kita jalani bersama Dia yang selalu memberikan kekuatan. Ya, Dia yang memberikan kekuatan. Andalan kita Tuhan. Bayangin berapa sekarang umur Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak dihitung berapa jumlah persoalan yang dilalui? Ya ini pun akan berlalu persoalan ini, santai aja. Kita jalani lagi, apalagi persoalan itu yang udah pernah kita temui atau kita alami, dia akan tetap berlalu seiring dengan waktu. Jadi hiduplah senantiasa di dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan. Lalu yang kedua, syukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Mungkin kalau kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, mungkin kita sering kecewa atau kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu. Kalau ngelihat orang berbahagia dengan pasangannya, so what dengan saya bahagia aja. Toh Tuhan juga menemani saya selalu. Lalu saya bisa ke tempat ini yang gak pernah terpikirkan kepada saya. Jadi ya kebahagiaan kita berbeda-beda. Coba sekarang Bapak Ibu atau seniorku di GKI Pasir Gunung di KUL ini, coba bandingkan lebih banyak kebahagiaan atau penderitaan yang diberikan Tuhan. Jadi syukur atas kasih sayang, syukur atas sukacita, syukur atas pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, dan itu menjadi modal basic lagi bagi kita untuk melangkah ke depan. Ketiga, hidup tanpa rasa khawatir. Aduh, ini mungkin teori banget gitu ya, hidup tanpa rasa khawatir. Tapi memang itu yang diajarkan Tuhan, itu yang diingatkan Rasul Paulus. Bagaimana caranya? Ya udah, kita pikirkan saja yang baik bahwa persoalan ini juga nanti akan berlalu seperti yang lalu-lalu. Jadi kita jalani aja, kita lalui aja. Nah, gini, apa sih kegembiraan para senior yang berusia emas ini? Seusia kita 60 tahun ke atas, apa itu sebenarnya kegembiraan? Pertama tentu sehat. Pelayanan saya di Kota Kudus, tiap hari saya jalan door to door, panas, terus terang pipi saya hitam dan saya nggak pernah rawat-rawat wajah ya. Jadi saya pikir saya bersuka cita mau melayani KUL dan kemudian bertemu selalu dengan orang sakit, orang yang berkesusahan, mbah-mbah, eyang-eyang, para janda yang senior, bukan janda muda loh, tapi yang para senior. Dan selalu kalau saya memegang tangan atau bertanya kepada mereka, apa yang bisa saya lakukan kepada Ibu atau doa apa yang saya mau sampaikan kepada Tuhan saat saya mendoakan Ibu dan kita yang sedang berkumpul ini. Pasti semua jawabannya adalah sehat. Nah, jadi kebahagiaannya para senior yang berusia emas itu adalah satu, sehat. Bagaimana supaya sehat? Ya tentu kita harus menjaga pola makan. Udah tahu senior itu ya di usia kita 60 ke atas itu
Ya jangan lagi makan yang lemak-lemak, jangan lagi makan terlalu banyak. Lalu banyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran, minum air putih yang banyak, kurangi gula, dan saya rasa kita semua tahu ini. Tapi banyak yang bandel, apalagi kalau ada kesempatan lemak-lemak B2. Wow, enak banget. Udah, kan dulu udah pernah, jadi nggak usah dipaksakan. Tapi ya kalau icip-icip mungkin 1-2 biji ya nggak jadi masalah. Terus juga kalau ada acara mak-mak ya yang menyiapkan makanan, please deh jangan lagi sediakan makanan yang berlemak-lemak, bergula-gula. Carilah makanan yang bikin sehat. Lalu kemudian itu tadi ya, pola tidur juga. Ada yang lansia itu harus selalu tidur siang. Saya kebetulan nggak pernah tidur siang, nggak bisa. Nah, kalau bisa memang jangan begadang supaya ritme adrenalin kita, peredaran darah itu baik. Nah, kalau memang ada obat ya makan teratur. Ya memang harus itu. Itulah cara kita untuk menjaga kesehatan. Lalu kebahagiaan apa lagi? Kebahagiaan pertama tadi adalah sehat. Kebahagiaan kedua itu adalah berkumpul bersama keluarga. Oke. Kalau yang bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi kan gini, anak-anak kita ini kan punya kehidupan. Kan kita juga dulu seperti itu, meninggalkan orang tua kita. So what dengan kita ya? Biarkan anak kita berkembang dengan rumah tangganya, dengan keluarganya. Tapi kalau kita memang tinggal dengan anak, dengan cucu, ya berbahagialah para senior ini atau bapak ibu yang masih tinggal dengan keluarga besar atau keluarga yang banyak. Saya sudah berapa tahun tinggal sendiri. Ya, setelah Bapak Goldi nggak ada, saya berdua dengan Goldi ya memang ada pembantu. Lalu setelah Goldi menikah dia punya kehidupan, dia punya rumah tangga, punya keluarga. Ya pasti istrinya gerah lah kalau saya ada terus di sana. Mereka sedang membangun rumah tangga, belajar tentang kehidupan. Dan dia juga akan terus mengalami senioritasnya nanti suatu saat. Biar dia belajar dengan kehidupannya. Nah, so what dengan saya hidup sendiri. Ya saya harus bersyukur. Saya jalani aja itu. Dan inilah yang saya alami. Biarlah Tuhan yang memberikan hari-hari ke depan yang menyertai hari-hari saya. Dan ternyata saya tidak pernah sendiri. Saya yakin Tuhan itu selalu beserta saya. Dan di mana-mana ternyata saya begitu mudah menemukan keluarga, sahabat, dan teman. Tapi itu semua harus di-manage ya, di-maintain. Semua harus dikelola dengan baik, menahan diri. Lalu kemudian seperti saya masuk ke budaya Jawa yang totalitas kudus ya. Waduh, nggak ada yang ngomongnya keras. Lalu kemudian kalaupun ada persoalan nggak ada yang berantem. Kayak di rumah kan suka ngomong keras-keras. Di sini nggak ada. Jadi saya belajar juga soal itu. Itu yang membuat saya udah 9 bulan loh di kota ini. Kota orang Jawa. Padahal di Pasigunung tuh orang Jawa semua. Dulu kan saya terkenal galak ya. Mimpin rapat itu galak. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Tapi belum tentu menurut orang baik. Ada yang gak suka seperti itu. Nah, kita terus belajar dalam hidup ini. Kemudian apa lagi selain berkumpul bersama keluarga? Berkumpul bersama teman. Sekarang ini kan terbatas. Ya udah, apa yang bisa menjadi bagian kita secara daring ini, itu kan juga lumayan. Ada cara untuk kita melihat lagi, wah dia udah makin tua, wah dia awet muda, wah dia tetap ceria. Kan itu ya komen-komen. Dan ada, wah sekarang kan cool, sekarang semua para lansianya canggih, bisa internet, bisa searching, googling, lalu juga WA-an. Nah itulah sarana kita untuk berkumpul bersama teman. Berikutnya lagi apalagi yang membuat gembira para senior ini? Ada kegiatan. Ya kegiatan itu sesuaikan. Sekarang kan udah bisa ya agak jalan-jalan sedikit ke sekitar rumah. Atau mungkin kalau ya yang dengan keluarga udah bisalah ke tempat-tempat yang nyaman seperti ini ya. Yang nyaman buat pernafasan kita, yang jauh dari virus, jauh dari kerumunan. Udah mall lupakan dulu, bioskop lupakan dulu, restoran lupakan dulu. Cari alam yang seperti ini. Nah itu dia, jadi kegiatan itu harus disesuaikan. Kemudian perasaannya, perasaan cool itu rasanya harus dibutuhkan. Nah itu bagaimana supaya kita merasa dibutuhkan, tidak terbuang sedemikian rupa. Ya kita jangan jadi beban bagi anak cucu kita, bagi teman. Yaitu tadi kita jaga kesehatan, kita sesuaikan kegiatannya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ya rasa dibutuhkan itu ya udah kita doakan mereka. Katakan bahwa saya mendoakan bla bla bla, siapa yang kita doakan sehingga mereka merasa wah ternyata kamu baik sekali, ternyata kamu masih memperhatikan saya. Sehingga
kita merasa mereka membutuhkan kita, minimal dalam doa kita. Terus juga jangan selalu baperan. Baperan itu cepat ngambek ya, ya udah. Kalaupun kita misalnya sering dilupakan orang atau mungkin kita banyak menyendiri dan kegiatan kita berkurang, ya sudah, syukuri aja semua. Jadi rasa dibutuhkan itu memang selalu ada, itu yang membuat bahagia. Dan bagaimana kita bisa membuat diri kita dibutuhkan? Jadilah pendoa syafaat. Lalu setiap ada kegiatan, kalau memang kita mampu dan bisa dan juga tidak menyalahi aturan, datanglah. Sehingga kehadiran kita pasti membawa manfaat sesuatu di sana. Kemudian ada kesempatan menambah pengetahuan. Wah, luar biasa ya. Yang sekarang ini para kul itu minimal mengoperasikan gadget ya. Ibadah dari daring. Ya ini kan semua menambah pengetahuan. Ya cobalah belajar. Tapi kalau nggak mampu juga, ya udah nggak apa-apa. Bilang ke anak atau ke cucu atau siapapun yang mendampingi kita di rumah, ya tolong hidupkan ini, nanti matikannya seperti apa ya, sekecil-kecil mungkin lah. Atau apa yang membuat kita bisa berkembang, lakukan itu supaya ada penambahan pengetahuan. Jadi nanti kita nggak gaptek amat, lalu juga nggak minimal WA pasti semua bisa ya, to say hi ya di kelompok, di komunitas kita. Dan yang satu lagi yang paling penting itu adalah kita bagian dari satu komunitas. Nah ini kan kul ini kan masih ada, ini kul ini paling setia ini ibadahnya, dan ibadah ini ya ikuti. Jadi kalau mau ada ibadah kul, bikinlah diri itu sehat gitu ya. Apa kita jaga, maksudnya kita jaga supaya sehat, supaya kita nanti bisa mengikuti ibadah kulnya. Dan itu yang membuat kita bahagia. Oke, lanjut. Terus di samping apa yang membuat bahagia, pasti ada yang membuat kita tidak bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia, kalau tadi bahagia kan sehat ya nomor satu. Yang membuat kita tidak bahagia ya itu masalah kesehatan. Jadi penting sekali pola makan, pola tidur, ya, pola hidup, sekaligus juga pola pikir. Jangan gampang baperan. Biasanya dari pikiran ini ya kita tersinggung sama anak. Saya sadar kok itu. Saya juga merasakan seperti itu. Bukan aja dengan anak, dengan orang aja ngomongnya ada yang sedikit ini, aduh rasanya tuh gimana. Tapi kalau kita cepat recovery ya, cepat kembali lagi, kembali tersenyum, pasti itu semua akan berlalu. Oke. Dan yang tidak membuat kita bahagia adalah rasa kesepian. Ya ini mau gak mau, karena kita memang sekarang terkurung oleh COVID. Jadi ya ini ajalah, kita terima kenyataan, kita jalani rasa kesepian itu ya, hindari atau lakukan sesuatu, dengerin musik, berdoa, baca firman Tuhan, baca Alkitab, buka WA, itu membunuh atau mengurangi rasa kesepian itu. Dan kita lihat jadwal, pada saatnya tidur ya tidur saja lagi, pada saat bangun ya bangun lagi, mandi lagi. Gak apa-apa kalau memang harus itu rotasi yang harus kita lakukan. Terus yang membuat orang tidak bahagia itu adalah tidak memiliki tujuan hidup. Kita tahu kok tujuan hidup kita kan selalu bersama Kristus. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi kita jalani aja sampai kapan Tuhan memanggil kita, ya gak jadi masalah. Kita siap. Ya itu tujuan hidup kita, bersama Kristus di kehidupan yang kekal. Sekarang ini hidupnya ini kan sementara. Saya nanti mau mengirimkan traktat, nanti boleh dikirim ya. Nanti ke Bu Eni, ke GKI Pasigunung, supaya traktatnya dibaca. Apa arti kematian? Karena kita ini kan dari segi usia udah ada jatah hidupnya. Tapi don't worry, be happy. Ya kalaupun harus mati bersama Kristus. Jadi ada tujuan hidup itu. Dan satu lagi, yang membuat kita tidak bahagia adalah kehilangan orang terdekat. Kehilangan itu bisa dia jauh, bisa juga pergi selama-lamanya. Udah mati dan hidup itu semua kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Kalau itu harus terjadi dalam hidup kita. Saya kan sudah banyak mengalami ya. Anak saya nggak ada, suami saya nggak ada. Saya harus bagaimana? Ya jalani aja. Pasti nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Percayalah. Sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oke. Dan ini yang paling penting bagi kita. Fokus dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Tadi udah saya katakan, singgung sedikit. Satu, berdoa. Kemudian bernyanyi atau mendengarkan musik. Itu kan bisa dari HP, dari radio, dari tape. Kalau kita masih bisa ikut bernyanyi, itu pasti orang yang berbahagia. Bisa tersenyum, orang yang berbahagia. Percayalah, orang yang berdoa dia lebih berbahagia lagi. Jadi 3 kunci itu. Berdoa, bernyanyi, mendengarkan musik.
tiga-tiganya kalau semua bisa, bahagia, bahagia, dan bahagia. Lalu ada lagi hal-hal yang simple. Simple itu urus atau lihat tanaman. Sekarang ini kan lagi musim banget tanaman. Kita hirup, kita bicara dengan tanaman. Karena tanaman itu juga dia ada nyawa-nyawa tanaman. Maksudnya kita berbicara, kita elap pakai tisu, kita semprot-semprot. Nah itu juga jadi satu bagian ya. Banyak sekali cool ini yang jago atau ahli tanaman saya lihat. Olahraga ringan jangan lupa, berjalan, jangan malas. Gerak-gerak di tempat tidur pun bisa ya, dari tangan, kaki, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, semua gerak-gerakkan. Di rumah aja pun bisa, kalau bisa keluar sedikit lebih baik. Jadi harus ada selalu olahraga ringan. Kemudian menjalin hubungan baik dengan orang lain, dengan siapapun, mulai dari orang yang terdekat. Suami, istri kalau memang masih ada pasangan, lalu kemudian dengan anak-anak, menantu, kemudian cucu-cucu, walaupun beda zaman, tapi nggak ada masalah. Itu aja, pokoknya hubungan baik. Berikutnya lagi, fokus dengan hal-hal yang bisa dilakukan seperti ikut kegiatan gereja atau relawan. Itu semua disesuaikan ya. Cool ini sebenarnya salah satu kegiatan yang sangat baik, sangat rutin di gereja. Tapi memang ada pembatasan karena masalah pandemi ini. Jadi ya minimal sekarang itu ikuti ibadah daring ya, persekutuan seperti ini. Kalau ikut relawan juga mungkin sangat terbatas, tapi apa yang bisa dilakukan, lakukan sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi intinya jangan pernah diam. Jangan pernah diam, jangan pernah melamun, dan jangan pernah seperti orang yang putus asa dan putus harapan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi terapkan pola hidup sehat ya, pola pikir, pola makan, pola tidur, dan juga gerakan sehat. Lalu yang juga penting, kita yang sehat, kita yang selalu happy dan bahagia, walaupun kita lansia, kita bisa memotivasi para lansia yang lain supaya mereka juga happy. Jadi ada komunitas, ada kelompok. Kenapa nggak diajak misalnya lansia lain, yuk kita doa bersama, yuk jam sekian kita ini. Nanti ceritakan ketika berdoa bersama itu, apa yang terjadi. Jadi ada dialog, ada komunikasi, dan itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi ada saja cara yang membuat kita bergerak, membuat kita ada aktivitas dan melakukan yang baik-baik saja. Jadi sekali lagi seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi diingatkannya, bersukacitalah. Jadi bagi saya ya seperti ini ya, jalan sendiri nggak jadi masalah. Kemudian mencari sesuatu yang berbeda, itu dari dulu prinsip saya. Sehingga dalam usia yang sekarang ini pun saya masih terus tetap produktif, tetap bekerja. Saya tahu ini memang gak semua orang bisa seperti ini. Tapi sekecil apapun kalau ada kemauan, pasti Bapak Ibu semua bisa. Semoga hari ini memotivasi kita untuk lebih baik, tetap sehat, dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali muka tatap muka. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Hanyalah
Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa di surga, penuh kasih, rahmat, dan setia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Masa pandemi memang masih sedang kami alami, Bapa. Tapi kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Dimanapun kami berada pada saat ini, di rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, atau di ruang manapun, dalam kondisi apapun. Tapi kami tetap ada dan bisa berdoa bersama. Kami mau mendoakan Bapa, masa pandemi yang sulit ini cepat berlalu dan Indonesia bahkan dunia ini kembali cair, kembali normal. Dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami terus berdoa buat Indonesia yang baik, Indonesia yang luar biasa, dan Indonesia yang dipuji banyak negara bisa menghadapi pandemi ini, Bapak. Biarlah ini terus betul-betul menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih normal, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, para jajarannya semua, termasuk juga kami sendiri, para anak-anak Tuhan yang menjadi pendoa syafaat, gereja-gereja, walaupun masih dilakukan dalam bentuk daring atau online, tapi apapun itu caranya, yang penting adalah kami taat dan setia sampai kapanpun kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan rohani kami, kehidupan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Umur boleh semakin bertambah, tapi juga Bapa, kesetiaan kami kepada Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Tuhan menolong, menyertai, melindungi kami. Fisik kami boleh lemah, tapi Tuhan mengatakan pada hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, maka Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menolong, dan segala kelemahan-kelemahan, segala kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, maka Tuhan selalu yang memberkati dan menyempurnakannya. Kami terus berdoa untuk KUL ini Bapa, para pengurusnya, hamba-hamba Tuhan. Kami terus juga berdoa Bapa untuk semua Bapak dan Ibu, para senior. Tuhan memberkati kesehariannya, memberkati keluarga masing-masing. Biarlah kami terus bisa menjadi pendoa syafaat. Kami terus menciptakan kegiatan yang kami sesuaikan diri kami, sehingga kami beroleh sukacita. Mulai dari hal yang kecil, tersenyum, mendengarkan musik, dan berdoa. Dan kami juga boleh berolahraga ringan, termasuk juga Bapak menjaga kontinuitas fisik kami agar kami tetap sehat. Tentu kami mau berumur panjang, tapi sehat, dan boleh menikmati firman Tuhan senantiasa. Boleh menikmati kebersamaan dalam KUL, dan boleh ceria bersama kawan-kawan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung. Dan kami berdoa segala aktivitas, rencana-rencana ke depan, dan kami terus berdoa untuk keluarga besar GKI Palsi Gunung. Kami berdoa untuk lingkungan tetangga, kami berdoa untuk apapun yang ada di sekitar kami Bapak. Biarlah satu persatu kami doakan secara pribadi. Dan sekarang secara bersamaan kami berdoa untuk yang terbaik bagi kota Depok atau kota di mana keluarga kami tinggal. Agar semua tetap setia mengandalkan Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan, menjadi pendoa syafaat bagi kota yang kami tinggal. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan terus memberikan semangat, menyertai kehidupan kami, dan kami pun mau menyambut firman ini dengan segala antusiasmenya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Inilah sembah sujud kami, doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa yang menyempurnakannya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama
kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat sabdanya yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Mari kita nyanyi bersama untuk mengiringi persembahan PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan doa persembahan. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan buat kami semua untuk mempersembahkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya juga Tuhan berkati sehingga menjadi persembahan ini kebesaran kerajaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami berdoa. Amin.
damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi terang, kesusahan lenyap, gelap menjadi terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Kita akan kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Hendaknya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dan lakukanlah hal-hal yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.